Eee, beberapa catatan kami terkait dengan angka yang rilis Q2 kemarin, pertama jelas, sebagai disampaikan juga oleh Mbak Eva dan Pak Menko tadi, jadi dengan angka realisasi Q2 kemarin yang 5,17 itu berarti selama 7 triwulan berturut-turut itu kita sudah tumbuh di atas 5% ini ya. Dan kalau kita lihat juga keyword-nya itu 2 Mbak Eva, pertama adalah mobilitas masyarakat, yang kedua, daya beli. Ini yang keyword kita yang akan kita jaga. Nah, terkait dengan ekspektasi tadi, sebenarnya kalau kita lihat dengan keyword mobility maupun daya beli tadi, angka yang Q2 itu, kalau kita bilang itu angka kita udah balik ke normal gitu ya. Dan kalau kita lihat juga dari bahan yang disampaikan oleh BPS secara Q on Q, sebenarnya kita tadi eee, udah betul-betul balik ke pola normal Q2, yaitu sekitar 3,7 sama dengan 3,8 Q2Q-nya ya. Nah ini keyword mobility maupun daya beli ini kita bisa lihat misalnya tadi direpresentasikan dari peningkatan moda transportasi, kemudian juga kunjungan wisatawan maupun tadi kenaikan tingkat hunian hotel. Yang lain juga nih yang daya beli yang suka kalau kita diskusi nih beberapa ekonom juga memberikan catatan, tapi kalau kita lihat sekali lagi dari data Q2 kemarin, kita bisa melihat daya beli itu masih cukup kuat. Misalnya bisa kita lihat dari angka penjualan mobil wholesale itu meningkat 9,64%. Kemudian motor domestik juga meningkat hingga 40,02% year on year, ini double digit Mbak Eva gitu ya. Begitu pula dengan angka mulai dari transaksi elektronik, kartu debit, kemudian maupun kredit itu meningkat 3,5%. Yang itu tentu ada kaitannya juga nanti dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Menko juga, relatif terkendalinya inflasi kita yang di 3%-an. Yang lain tadi beberapa sektor yang menjadi backbone atau tulang punggung dari ekonomi kita seperti industri pengolahan, kemudian pertanian, perdagangan, pertambangan dan konstruksi ini juga mengalami pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat juga secara lebih overview dari health reviews overall semester 1, ini kita lihat juga kalau pakai angka yang basisnya semester 1, ini juga tumbuh 5,11%. Ini tentu ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga nih sekali lagi representasi dari daya beli. Kalau pakai angka semester 1 ini 4,89 kumulatif to kumulatif. Kemudian juga secara sektoral breakdown dari konsumsi rumah tangga tadi itu inline dengan mobility tadi, mulai dari pertumbuhan di sektor transportasi dan komunikasi yang 7,68%, kemudian hotel dan restoran juga tumbuh 6,32%, yang tadi karena keyword dari mobility. Yang lain juga pemerintah kalau kita lihat juga secara optimal menggunakan APBN sebagai instrumen untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ini kalau kita lihat belanja pemerintah itu meningkat 7,53% kumulatif to kumulatif. Ini tentu dengan percepatan belanja barang dan jasa, termasuk belanja pegawai yang tadi yang sesuai dengan yang kita harapkan itu memberikan multiplier efek, terutama pada perekonomian pada saat kebijakan mulai dari libur lebaran, kemudian juga persiapan tahun ajaran baru, dan seterusnya gitu yang jadi juga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga kalau kita lihat sampai dengan akhir semester 1 2023, Indonesia bisa mempertahankan dari sisi trade-nya itu surplus neraca perdagangan selama 38 bulan berturut-turut. Yang lain juga mungkin yang perlu kami highlight ya Mbak Iva ya, di samping pertumbuhan yang tadi di atas 5%, kita juga bisa menjaga quality of growth gitu ya. Jadi kita tetap juga menjaga kualitas dari pertumbuhan itu sendiri. Tidak hanya tinggi, tapi juga kita berkualitas. Ini bisa kita lihat misalnya dari angka kemiskinan. Angka kemiskinan kalau agregatnya itu per Maret 2022 9,54, di April di angka Maret 2023 yang rilis kemarin di bulan Juli itu 9,36. Angka kemiskinan ekstrim yang jadi target pemerintah juga di tahun ini itu kalau Maret 2022 itu 2%-an. Nah di Maret 2023 itu 1,12%. Ini kemudian yang jadi modal kita untuk katakanlah bisa mencapai target 0% di 2024. Jadi itu Mbak catatan kami, jadi pertumbuhan bisa di atas 5% dan kualitas tetap terjaga Mbak Iva. Oke, baik Pak Ferry. Nah,
Kemudian kalau kita lihat begitu kan tadi Anda juga menekankan bahwa daya beli masyarakat ini juga kan masih menjadi kunci Ya, bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu. Nah, tapi iya, kita lihat juga begitu di bulan Juli kemarin sebetulnya IKK juga sempat turun ya meskipun sebetulnya masih di iya, dalam zona optimis, iya, tapi di sisi lain begitu ya, ketika kita balik lagi begitu ya ke tajuk diskusi kita hari ini ya seperti iya. apa Indonesia bisa keluar dari middle income trap begitu dan kita juga memiliki waktu yang cukup terbatas. Artinya ketika kita ingin keluar dari kelas menengah begitu ya, negara dengan tadi ya middle income trap sendiri, di satu sisi juga kita perlu menggerakkan aspek-aspek lain dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu. Tidak hanya konsumsi tetapi juga aspek lain yang perlu diperkuat begitu ya. Seperti apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat aspek lain selain konsumsi begitu, Pak Ferry? Baik, Mbak Eva, sebenarnya saya respon sendiri terlebih dahulu ya untuk yang daya beli ya. Ya. Kalau kami melihat Mbak di semester nanti semester kedua 2022, kami yakin daya beli masih akan cukup tinggi. Pertama tadi dorongannya kita harapkan salah satunya tetap dari APBN karena kita harapkan di semester kedua ini kalau kita lihat dari laporan semester 1 dan Outlook 2002 APBN itu defisitnya bisa kita harapkan lebih tinggi dibandingkan semester 1 sekitar 2,7 sampai 2,8%, sehingga overall tahun itu 2,2% di 2023. Kemudian juga yang lain beberapa indikator tadi betul memang IKK itu sempat turun, tapi tetap itu dalam posisi yang cukup tinggi ya 123. Kemudian juga indeks penjualan real masih tumbuh 8%. Kemudian juga purchasing manager index itu 53,3% gitu ya. Ini kemudian yang kita harapkan bisa menjadi keyakinan untuk daya beli di semester kedua. Yang lain itu inflasi, Mbak. Kami di tim pengendalian inflasi akan memonitoring ketat angka inflasi di semester kedua ini yang kita harapkan tadi sebagaimana sampaikan oleh Pak Menko itu kita harapkan bisa sekitar 3%-an. Tapi juga beberapa hal dari penguatan stok pangan, kemudian juga monitoring harga secara lebih frekuen, kemudian peningkatan koordinasi antara KL maupun antara ke pusat dengan daerah, itu beberapa hal yang kita optimalkan untuk menjaga daya beli. Yang lain mungkin ada event juga Mbak, misalnya ada kegiatan pemilih 2024, kemudian juga ada event akhir tahun seperti Natal, maupun juga termasuk juga MICE ya, di perhelatan event internasional seperti rangkaian KTT ASEAN di 2023. Nah, tentu itu bagian modal kita yang kita optimalkan. Aspek lain tentu juga jadi perhatian kita. Uh, di samping daya beli untuk menjaga konsumsi, tentu keyword yang kedua adalah investasi maupun ekspor. Nah, investasi tentu sebagai yang sering juga disampaikan oleh masyarakat, kita akan terus mengoptimalkan peningkatan investasi termasuk juga mengefisiensikan investasi tersebut gitu ya. Jadi kalau kita lihat ICOR kita masih cukup tinggi, ini juga merupakan peluang bagi kita gitu ya untuk bisa menurunkan ICOR tadi dalam jangka menengah panjang sehingga dengan nilai kapital yang sama, leverage ke growth-nya itu kita harapkan bisa lebih besar.